Penduduk semua, Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ini kali pertama saya melayani youth di tempat ini, Youth JCC Cijantung ya. Perkenalkan, nama saya Dieter Nicholas. Saya melayani di daerah Jakarta Pusat. Apalagi ya, ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44 kalau kepengen tahu. Nah, hari ini saya diberikan tema tentang menjadi terang, oke. Nah, hari ini saya nggak akan khotbah dari Matius pasal yang kelima ya. Hari ini saya mau khotbah dari Perjanjian Lama. Teman-teman nggak usah buka Alkitab, ini kisahnya percaya ada di dalam Alkitab ya. Kisahnya ada di dalam 2 Raja-Raja 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Kita nggak perlu buka. Karena kalau kita buka dan kita baca akan makan waktu untuk kita kemudian membaca firman Tuhan. Oke, saya akan ceritakan dan dari cerita ini kemudian kita akan belajar beberapa prinsip bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda kita menjadi terang. Yang siap katakan amin. Ya, oke, jadi suatu hari teman-teman tahu bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan yang utara ya terdiri dari 10 suku, ibu kotanya Samaria. Dan kerajaan yang selatan namanya kerajaan Yehuda, terdiri dari 2 suku. Nah, ini kisahnya ada di kerajaan utara ya, kerajaan utara yang ibu kotanya adalah Samaria. Jadi hari itu kota Samaria dijajah oleh kerajaan yang sangat luar biasa, kerajaan adidaya, namanya kerajaan Aram. Katakan sama-sama kerajaan Aram. Ya, karena kerajaannya kemudian disergap, dia dikepung, mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa minum, maka apa yang terjadi? Orang-orang Samaria, mereka mengalami krisis yang sangat luar biasa. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami yang namanya kehausan. Bahkan saking kelaparannya, minta maaf teman-teman, harga tai merpati itu mahal sekali. Jadi mereka saking kelaparannya, tai merpati dimakan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Udah pernah nyobain tai merpati belum? Ya. Jadi saking kelaparannya, saking krisisnya, tai merpati harganya mahal sekali. Saking kelaparannya apa yang terjadi dikisahkan di cerita itu, ada ibu A punya anak, ibu B punya anak. Karena kelaparan ibu A dan ibu B, kemudian mereka membuat sebuah persetujuan. Hari ini mereka akan makan anak ibu A, besok mereka akan makan anak ibu B. Nah, hari itu anak ibu A sudah dibikin sop telinga, sop kaki ya, udah mereka makan. Waktu besoknya, waktu anak ibu B mau dimasak, ibu B tidak menyerahkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah keributan antar ibu-ibu. Teman-teman tahu ya, kalau ibu-ibu tuh kalau udah berantem tuh kan heboh sekali ya kan. Masalah gak selesai-selesai, akhirnya mereka membawa masalah ini kepada raja. Waktu raja dengar masalah ini, keributannya, kelaparannya sampai makan anak sendiri, maka apa yang terjadi? Marahlah raja ini kepada nabi yang hari itu melayani, namanya Nabi Elisa. Kemudian raja menyuruh utusannya, ajudannya untuk pergi menemui Elisa. Sampai di rumah Elisa, ajudan tersebut kemudian berjumpa dengan Elisa. Kemudian Elisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pewahyuan Tuhan. Apa kata Elisa? Elisa berkata begini, besok di waktu yang sama seperti waktu ini, kalian orang Samaria, kalian akan melihat kelimpahan. Waktu ajudan mendengar perkataan firman Tuhan itu, ajudannya ngomong begini, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Tapi mana mungkin hal itu terjadi karena krisisnya sudah terlalu hebat. Katakan sama-sama, mana mungkin terjadi. Singkat cerita, ajudan ini meragukan firman Tuhan. Kemudian di kisah itu ganti scene, katakan sama-sama ganti scene. Ya, jadi ini cerita lebih daripada drama Korea, ya kan? Nah, scene-nya berganti di depan pintu gerbang kota Samaria. Ya, di depan pintu gerbang kota Samaria ada 4 orang kusta. Katakan sama-sama 4 orang kusta. 4 orang kusta ini kemudian ngobrol-ngobrol.
Mereka sharing-sharing. Salah satu orang kusta katakan begini, bro, katakan sama-sama bro. Kita kalau diem di sini terus, kita bakalan mati nih bro. Gimana kalau kita masuk ke dalam kota supaya kita dapat makanan? Temennya yang satu bilang, wah lu gila lu bro. Percuma kita masuk ke dalam kota. Kenapa? Karena di dalam kota juga lagi kelaparan. Kita baru masuk aja kita udah digebukin. Kenapa? Karena kita orang kusta. Orang kusta gak boleh masuk ke dalam kota. Kenapa? Karena mereka dianggap najis. Kemudian satu teman mereka punya ide lebih gila lagi. Bro gini dah. Di sini kita mati, di pintu gerbang kita mati. Masuk ke dalam kota kita mati. Gimana kalau kita nyebrang ke perkemahan tentara Aram? Temennya yang satu lagi bilang, bro, ide lu tambah gila lagi bro. Iya kan? Di sini kita mati, masuk ke dalam kota kita mati, nyebrang ke perkemahan tentara Aram, mati. Jadi semua pilihannya mati. Cuman temennya yang satu lagi ngomong begini, bro, kita di sini mati, masuk ke dalam kota mati. Kalau kita nyebrang ke perkemahan tentara Aram, siapa tahu orang-orang Aram berbelas kasihan sama kita dikasih makan, dan kita bisa punya kesempatan hidup. Yang mengerti katakan haleluya. Karena ide itu mereka anggap baik, maka apa yang terjadi? 4 orang kusta ini kemudian mereka memutuskan dan mereka pergi, mereka bangkit dari tempat mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Waktu mereka sampai di perkemahan tentara Aram, Alkitab berkata bahwa itu perkemahan ternyata udah kosong melompong. Udah gak ada orangnya. Tentara-tentaranya pada kabur. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan tadi malam, waktu tentara Aram itu pada tidur, waktu mereka tidur, mereka mendengar derap bunyi kereta kuda. Dan mereka berpikir tentara Israel itu mendapatkan bantuan dari negara lain. Karena derap kudanya begitu kencang, maka apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan akhirnya mereka meninggalkan semua persenjataan mereka. Mereka meninggalkan semua makanan mereka. Mereka kabur, tinggalkan perkemahan mereka. Yang mengerti katakan amin. Jadi waktu 4 orang kusta ini sampai di perkemahan tentara Aram, maka apa yang terjadi? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Pesta. Wah, teman-teman bayangin ya, mereka udah kelaparan ya kan. Makannya aja tai merpati, yang mengerti katakan haleluya. Jadi waktu mereka masuk perkemahan, mereka lihat makanan. Bayangin ya kan, ikan arsik. Wah, saksang, ya. Babi kecap, babi rica, waduh, colo-colo, waduh, mereka makan dengan puas lahap luar biasa. Waktu mereka makan, tiba-tiba teman mereka dapat pewahyuan. Dikatakan begini, bro, kita berempat di sini makan sampai puas, tapi saudara-saudara kita di kota Samaria mereka lagi kelaparan. Gimana kalau kita pulang ke kota Samaria, kita kasih tahu bahwa di sini banyak makanan. Karena ide itu mereka anggap baik, mereka pulang ke kota Samaria. Waktu mereka kasih tahu di kota Samaria, di seberang di perkemahan tentara banyak makanan, maka apa yang terjadi? Itu orang-orang Samaria yang pada kelaparan belum makan berbulan-bulan, waktu pintu gerbang dibuka, maka apa yang terjadi? Mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong, lari ke perkemahan tentara Aram, makan sampai kenyang. Dan apa yang terjadi? Krisis orang-orang Samaria terselesaikan hari itu. Yang mengerti katakan haleluya. Dari kisah ini ada beberapa prinsip yang perlu kita pelajari. Yang pertama, catat ini baik-baik. Yang pertama adalah untuk saudara dan saya kita menjadi terang. Untuk hidup kita menjadi berkat. Yang pertama, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Untuk jadi terang jangan nunggu kaya dulu. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak?
Karena ada beberapa orang yang kemudian begini, mereka berpikir kalau mereka mau jadi terang, hidup mereka mau jadi berkat, mereka harus kaya dulu. Untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi terang, untuk hidup kita menjadi jawaban bagi sekolah kita, kuliah kita, jangan nunggu kaya dulu. Kalau kita nunggu kaya dulu, kita nggak akan pernah jadi terang. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan nunggu kaya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan nunggu hebat dulu. Yang mengerti katakan haleluya. Betul nggak? Halo? Teman-teman bayangkan bahwa Tuhan nggak pakai raja loh untuk menyelesaikan krisis orang Samaria. Bahkan Tuhan nggak pakai ajudan untuk menyelesaikan krisis di kota Samaria. Yang Tuhan pakai adalah 4 orang kusta. Orang yang nggak pernah dianggap, orang yang dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Tapi 4 orang kusta ini siapa namanya kita juga nggak tahu. Alkitab nggak kasih tahu namanya. Kenapa? Karena yang paling penting bukan hebatnya kita. Yang paling penting kita mau nggak dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Jangan nunggu hebat dulu. Halo. Teman-teman baca di dalam Alkitab. Kalau kita mempelajari firman Tuhan. Tuhan gak pakai orang hebat. Tuhan pakai Daud. Seorang pengembala kambing domba. Halo. Betul gak? Tuhan pakai orang-orang dewasa. Bahkan kita, teman-teman pernah baca kisah tentang Naaman? Hah? Kenapa Naaman bisa disembuhkan dari sakit kustanya? Tuhan gak pakai orang besar, yang Tuhan pakai adalah seorang budak kecil yang menjadi tahanan orang Israel yang ada di rumah Naaman. Tuhan gak pakai orang besar, Tuhan pakai budak kecil untuk kemudian membuat Naaman sembuh dari kustanya. Halo, jangan nunggu hebat, jangan nunggu kaya. Bahkan Kaditer mau kasih tahu begini, kalau kamu mau jadi terang, jangan nunggu gereja penuh dulu. Halo, seberapapun kita, yang paling penting bukan banyaknya, yang paling penting asalkan kita bersatu dan kita punya pengaruh. Hidup kita, gereja kita, youth kita akan menjadi berkat. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Teman-teman baca di dalam Alkitab. Tuhan gak pakai banyak orang. Tuhan cuma pakai 12 orang. Udah gitu berkhianat 1 lagi. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Yesus aja punya 12. Berkhianat 1. Tapi 11 orang muridnya mampu menggoncangkan dunia. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia, gak perlu banyak orang. Gak perlu orang-orang hebat. Asalkan kita mau, betul gak? Bahkan kita mempelajari firman Tuhan, Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Katakan sama-sama 5.000 orang. Katakan sama-sama laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau ada 1 orang suami, 1 orang istri, dan 1 orang anak. Berarti berapa banyak yang dikasih makan sama Yesus? Hah? 15.000, saya mau nanya. 15.000 orang masuk gereja JCC Jantung. Mau berapa kali kebaktian? Baru 3 kali kebaktian aja parkir udah susah. Yang mengerti katakan haleluya. Apalagi 15.000 orang. Betul gak sih? Kenapa? Saya mau nanya sama teman-teman semua. Yang 15.000 orang itu makan icip-icip. Nama siapa nama? Davina. Davina. Ini lo cobain Davina nih. Hah? Saya mau nanya, 15.000 orang makan icip-icip? Atau mereka makan sampai, silakan duduk. Atau mereka makan sampai begini? Hah? Mereka makan sampai kenyang. Sisa berapa bakul? Kenapa sisanya 12 bakul? Yang bisa jawab, Kaditer kasih 1 orang yang bisa jawab nih kalau jawabannya benar. 1 orang
Kak Diter kasih angpau 1 juta. Kalau benar jawabannya, kalau yang salah jawabannya, ibu yang harus kasih saya 1 juta. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berani? Kenapa sisanya 12 bakul? Ibu utang sama saya 1 juta. Tolong panitia dicatat. Jangan sampai kabur ibu itu. Siapa yang bisa jawab kenapa sisanya 12 bakul? Ya, 20 orang aja 20 juta nih saya bawa pulang nih. Halo, mau tahu gak jawabannya? Enggak, kalau gak mau tahu saya gak kasih tahu. Ulang, mau tahu gak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong, masa udah datang kemarin gak kasih tahu? Siap dengan jawabannya? Kenapa sisanya 12 bakul? Karena kejadiannya di Israel. Kalau kejadiannya di JCC Cijantung tidak bersisa. Karena konon katanya ibu-ibu JCC itu apa? Tasnya tuh ada kantong plastiknya biasanya. Semua mata lihat saya, semua orang bisa makan sampai kenyang. Kenapa? Bukan karena duit yang murid Yesus punya kan? Betul gak sih? Semua orang bisa makan sampai kenyang hari itu. Karena apa? Karena ada seorang anak kecil yang cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa sama anak kecil ini. Itulah yang mencukupkan semua orang makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Yang mengerti katakan haleluya. Gak perlu orang hebat. Halo. Kalau hari ini engkau diberkati, engkau jadi orang hebat, puji Tuhan. Tapi jangan nunggu jadi orang hebat. Jangan nunggu banyak dulu. Halo. Seberapapun kita, segelintir orang pun, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti pakai. Ada amin? Yang kedua, dari kisah ini kita belajar apa? Dari kisah ini kita belajar begini, bahwa bagian Tuhan itu adalah menyatakan kuasanya. Bagian Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Bagian kita adalah bangkit dan bergerak. Halo, betul gak? Seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang percaya Tuhan mampu membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini supaya penuh? Betul? Tuhan mampu? Tuhan mampu, tapi masalahnya bukan begitu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah Tuhan pakai setiap kita untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Itu dia. Makanya begini, jangan jadi anak muda tuh yang males. Halo, jangan jadi anak muda yang hanya maunya tuh yang enak-enaknya aja. Jangan jadi anak muda yang hanya sekedar mau menikmati doang, tapi gak mau kerja, gak mau usaha. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kehidupan kita kalau kita gak mau berusaha? Halo, betul gak? Tuhan pakai kehidupan setiap kita. Makanya begini, siapapun kita, berapapun usia kita, yang penting kita mau, percayalah, urapan Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang mengerti, katakan amin. Itu dia. Kak Diter sekarang usianya cuma baru 43. Berapa usianya? Udah 43 tahun. Iya kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Setengah perjalanan. Karena Alkitab berkata usia manusia itu kan 80 tahun. Betul gak sih? Iya kan? Usia manusia itu 70 tahun. Kalaupun sampai 80 tahun, mahkotanya itu penderitaan. Jadi usianya Kak Diter tinggal setengah perjalanan lagi. Tapi lihat orang samping kanan, samping kiri. Coba lihat wajahnya samping kanan, samping kiri. Halo? Siapa generasi penerusnya? Ya bukan orang yang lebih tua dari Kak Diter. Generasi penerus kami adalah orang-orang yang lebih muda dari kami. Yaitu siapa? Kalian. Halo. Oleh sebab itu begini. Bayangkan suatu hari
kalianlah yang berdiri di mimbar ini, sampaikan kebenaran, sampaikan firman Tuhan. Kalianlah yang kemudian akan mengutus anak-anak yang jauh lebih muda lagi kepada kita untuk mereka pergi ke dunia mereka, ke sekolah mereka, ke kampus mereka. Halo. Jangan kita jadi seperti orang-orang yang mengasihani diri kita sendiri. Pak Pendeta, saya bukan siapa-siapa. Siapa saya? Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya bukan siapa-siapa. Alkitab mencatat yang dipakai Tuhan untuk kemudian mengatasi krisis yang ada di kota Samaria adalah 4 orang kusta. Halo, katakan sama-sama kusta. Kusta itu apa? Kusta. Belum pernah dengar sakit kusta. Orang yang terkena sakit kusta, itu tangan seluruh tubuhnya itu penuh dengan borok. Dan semakin lama, itu dia punya bagian-bagian tubuhnya itu akan copot sedikit demi sedikit. Katakan sama-sama, copot sedikit demi sedikit. Jadi orang yang punya penyakit kusta, itu bagian tubuhnya itu nggak sempurna. Halo? Tapi lihat ya, Tuhan pakai orang yang tidak sempurna. Tuhan pakai orang yang cuma 4 orang kusta, nggak banyak-banyak, yang penyakitan, yang jalannya mungkin terpincang-pincang. Kenapa? Karena bagian tubuhnya nggak ada yang sempurna. Halo? Tapi lihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan buat 4 orang kusta ini. Sekalipun jalan mereka bukan jalan yang tegap dan pasti. Jalan mereka adalah jalan yang lemes. Jalan mereka adalah jalan yang tidak sempurna. Tapi ketika kuasa Tuhan menyertai mereka. Waktu mereka nyamperin perkemahan tentara Aram, maka apa yang terjadi? Tuhan menyertai mereka dengan derap kaki kuda, dengan derap kereta kuda. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Prajurit-prajurit Aram kemudian melarikan diri. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan kalau kita nggak pernah mau melangkah? Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan kalau kita nggak mau bangkit? Halo? Bagaimana kita mau dipakai Tuhan kalau kita cuma seneng-seneng terus? Halo, ibadah youth boleh seneng-seneng gak? Boleh happy-happy gak? Boleh, harus, youth itu harus happy, betul gak sih? Tapi lebih daripada happy yang kita rasakan, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada kita tugas. Tuhan memberikan kepada kita amanatnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan lahir zaman. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Suruh koditer datang ke sekolah, khotbah. Enggak, bukan begitu caranya. Saya udah gak punya waktu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Mesti ngurus istri. Mesti ngurus anak. Mesti ngurus jemaat. Mesti ngurus gereja. Pusing, katakan sama-sama, pusing. Udah gak punya banyak waktu. Tapi lihat kalian, betul gak? Di sini anak-anak muda, ada yang mikirin bayar listrik? Hah? Di sini anak-anak muda ada yang disuruh mikirin bayar uang sekolah? Enggak ada di sini, betul gak sih? Iya kan? Disupport sama orang tua, betul gak? Tugas kalian hari ini pulang dari tempat ini, besok hari Senin masuk sekolah, ajak teman-teman kalian supaya Sabtu depan 2 minggu lagi, ajak semua ke tempat ini supaya tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Iya dong. Ajak mereka yang belum percaya kepada Tuhan datang ke tempat ini supaya apa? Mereka juga ngalami kasih Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Kurang apa tempatnya ini? Layarnya aja segede gini.
lampunya, lightingnya, drumnya, keyboardnya, gitarnya, kurang apa lagi? Halo? Tugas kalian apa? Tinggal ngajak teman kalian datang ke tempat ini. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Dia yang akan menyatakan kuasanya buat kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan haleluya. 26 menit. Waktu saya 35 menit, masih ada beberapa menit. Siap? Yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Nah ini masalah nih teman-teman, ini masalah ya kan. Bagus cuma 3 poin ya kan. Bayangin kalau 10 poin. Wah yang pertama udah pasti lupa. Poin yang pertama apa? Itu dia, untuk kita menjadi terang, jangan nunggu kaya, jangan nunggu banyak, jangan nunggu hebat. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya buat setiap kita. Dia yang akan menyatakan mujizatnya buat kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Prinsip yang ketiga dari kisah yang baru aja kita pelajari. Yang ketiga adalah begini, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak pada saat krisis. Halo. Bahkan di saat krisis sekalipun Tuhan mampu bangkitkan orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh manusia. Tuhan mampu bangkitkan untuk menjadi alatnya. Oleh sebab itu hari ini begini, persiapkan diri kita. Halo, persiapkan masa muda kita. Pakai masa muda kita. Kalau hari ini Tuhan kasih waktu, kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan, jangan gunakan masa muda untuk melakukan dosa. Pakai masa muda kalian untuk sungguh-sungguh hidup kudus sama Tuhan. Halo, betul gak? Karena bagaimana urapan Tuhan bisa menyertai perkataan kita kalau kita gak jaga hidup kita. Halo. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, gak ada jalan pintas. Jalan satu-satunya supaya pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga diri kita benar dan kudus di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Coba lihat tampang samping kanan samping kiri. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Dari wajah agak berat kayaknya. Iya kan? Tapi jangan lihat wajahnya, lihat hatinya yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia, ya. Jadi di masa krisis, di masa susah, ayo tanamkan sebuah pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Bahwa begini, sekalipun krisis Tuhan pasti akan bangkitkan anak-anak muda. Dan siapa lagi kalau bukan kita? Setuju gak? Tuhan gak akan biarkan kita tergeletak. Tuhan gak akan biarkan kita hidup mengasihani diri kita sendiri. Hari ini bangkit, keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona kebahagiaanmu, keluar dari zona kesenanganmu, masuk ke dalam zona iman, berjalan bersama dengan Tuhan, percaya urapan Tuhan menyertai kehidupan kalian, jadilah berkat di luar sana, jadilah terang, supaya melalui kehidupan kalian, ada begitu banyak orang yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian, sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, Tuhan memberkati, haleluya. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Shalom semuanya. Haleluya. Shalom. Oke, sebentar lagi kita akan ada Q&A session. Siap. Yap. Jadi mungkin boleh disiapkan dulu pertanyaannya. Cukup gampang caranya, nanti di sini mungkin boleh bantu ditampilkan. Oke, mungkin kita bisa start. Oke, sebelum kita start untuk Q&A, aku akan ada satu pertanyaan yang aku akan tanyakan kepada Pastor. Izin Pastor. Pertanyaan dari aku, sebenarnya jawabannya udah dibahas sama Pastor tadi di firman Tuhan. Tapi aku mau tanya lagi nih Pastor. Dan aku rasa pertanyaan aku ini adalah mewakili pertanyaan dari teman-teman Youters di sini, khususnya yang anak-anak muda Pastor. Pertanyaannya adalah, kita kan anak-anak muda ya, atau biasa disebut sebagai generation strawberry generation. Nah, strawberry generation ini, anak-anak muda ini
kadang tuh gampang lemah, Pastor. Apa-apa nyerah, baru jalan sebentar udah nyerah. Capek. Takut gagal gitu, Pastor. Nah, mungkin dari Pastor ada tips untuk anak-anak muda, untuk Strawberry Generation ini, untuk kita tetap kuat, supaya kita bisa tetap jadi terangnya Tuhan. Itu aja, Pastor. Oke, jadi gini teman-teman ya. Coba tangannya begini. Oke. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Oke. Tubuh ada di luar, tubuh, jiwa ada di tengah, pikiran, perasaan, kehendak. Yang di dalam itu adalah roh. Ya. Oke. Dan Alkitab selalu kasih tahu kepada kita bahwa area pertempurannya itu hanya ada kedagingan kita dengan roh kita. Jadi jiwa kita itu adalah medan pertempurannya. Ya. Oke. Nah pertanyaannya, kita seringkali kenapa kita kalah? Kenapa seringkali kita lemah? Kenapa seringkali kita gampang menyerah dalam bertindak? Karena begini, karena seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan yang ada di luar kita. Kita nggak pernah mengandalkan kekuatan yang ada di dalam kita. Kalau teman-teman mau menang, roh yang ada di dalam kita harus menguasai jiwa kita. Kalau roh menguasai jiwa kita, 2 lawan 1, maka apa yang terjadi? Maka daging ini akan kehilangan kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tapi kalau dalam hidup ini kamu kasih perhatian, kamu kasih makan daging kamu terus, maka apa yang terjadi? Maka dagingmu itu akan menguasai jiwamu. Kalau dagingmu menguasai jiwamu, maka apa yang terjadi? Rohmu lemah. Itu sebabnya kenapa kamu gampang lemah, gampang menyerah. Perlu ayat firman Tuhan? Dari wajah kayaknya minta ayat nih. Kalau cuman ngomong begini, bisa-bisaan dia aja. Coba kita buka Alkitab kita. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Coba kita buka Alkitab ya. Oke, Pastor. Biar omongan kita tuh ada dasarnya, ada fondasinya. Yesaya 40 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Yesaya, perjanjian baru kayaknya ya. Oh enggak, perjanjian lama. Oke, udah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna, Jatuh tersangkut. katakan sama-sama, orang-orang muda. Orang-orang muda, Lemah, lemah, lesu. lesu. Kak Dieter mau nanya, apa sih perbedaan orang tua dengan orang muda? Kelihatan dari mana perbedaannya? Kelihatan dari kekuatan fisiknya, setuju gak sih? Ya. Saya tinggal di apartemen lantai 19. Saya punya mertua usia hampir 80 tahun. Kalau gempa, turun gak boleh pakai lift, harus pakai tangga darurat. Menurut kalian, orang tua usia 79 tahun mampu gak turun lewat tangga darurat lantai 19 sampai lobi? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kalau gempa pasti mampu. Iya kan? Ya kan, cuman masalahnya begitu sampai di bawah mesti panggilin ambulan Pak. Perlu napas buatan, yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Kenapa? Lemah, yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Tapi menurut kalian Kak Dieter Nicholas usia 43 tahun, menurut kalian Kak Dieter kuat gak turun dari lantai 19 ke lobi? Jangankan turun, naik lagi juga gua kuat. Kenapa? Punya kekuatan fisik, yang mengerti katakan amin. Amin. Tapi kenapa orang-orang muda yang punya kekuatan fisik, Alkitab berkata menjadi lelah dan lesu? Hah? Karena orang-orang muda terlalu mengandalkan kekuatan fisiknya. Mengandalkan kekuatan pikirannya. Mengandalkan tenaganya sendiri. Kak Dieter mau kasih tahu, kalau kamu hidup hanya mengandalkan kekuatan otakmu, lama-lama gila kamu nanti. Ya. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Itu dia. Tapi ayat 31 firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang Ulang, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang Katakan sama-sama, Tuhan. tetapi. Tetapi itu apa sih? Tetapi kan sebuah kalimat yang ditaruh untuk melemahkan kalimat sebelumnya kan? Setuju gak? Dieter Nicholas ganteng, tetapi pelit. Gantengnya hilang tinggal
Ayat 31, orang-orang muda menjadi lesu dan lemah kan? Masuk 31 dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Mereka akan sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi bagaimana caranya kita menjadi anak-anak muda yang gak gampang menyerah. Yang menjadi kuat apapun medannya. Alkitab katakan hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yes. Katakan sama-sama menanti-nantikan. Menanti-nantikan. Menanti-nantikan itu apa? Ini Tuhan mana ya? Itu bukan menanti-nantikan Tuhan, itu menanti-nantikan Gojek. Gojek mana gak datang-datang. Semua mata lihat saya, siap? Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja. Siap? Menanti-nantikan tuh pemahaman bahasa aslinya begini. Tetapi orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Atau yang lebih ekstrim lagi. Tetapi orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yes. Berlari tidak menjadi lesu. Ya. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Yes. Yang mengerti katakan haleluya. Nanti-nantikan Tuhan. Ikatkan dirimu kepada Tuhan. Wow, keren banget. Thank you, Pastor. Thank you. Jawabannya, wah keren banget sih. Panjang lebar. Wah, tapi aku sangat terberkati sekali, Pastor. Wah, keren banget. Dan teman-teman, pertanyaannya tadi adalah gimana caranya untuk kita tetap kuat, kita nggak mudah nyerah. Kalau gagal coba lagi, yang tadi. So hari ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, next ya Kak. Oke, nextnya. Oke, ini banyak pertanyaannya ya. Wow, banyak Boleh sekali. di-scroll. Tadi ada satu sebenarnya yang menangkap ke mata aku yang luar biasa. Wow. Ini ada pertanyaannya gini nih. Saya lahir di keluarga yang berantakan. Apa saya dipilih Tuhan untuk menjadi terang dan berkat? Udah. Ya. Teman-teman. Kak Dieter mau kasih tahu begini. Tuhan itu tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Yes. Ya. Tuhan kalau mau memilih seseorang itu tidak pernah lihat latar belakang keluarganya. Yes. Tuhan memilih seseorang kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Teman-teman pernah baca kisah tentang Daud? Hah? Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena kalau teman-teman baca Alkitab dan membaca jejak sepak terjang Daud. Kak Dieter mau kasih tahu begini. Di setiap musim kehidupan Daud, Daud selalu mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Betul gak? Waktu dia dilupakan sama bapaknya. Waktu Samuel datang untuk mengangkat salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Semua kakak-kakak Daud dikumpulkan dalam satu ruangan. Kak Dieter mau nanya, di mana Daud? Hah? Di padang-padang pengembalaan. Disitulah dia dilupakan sama bapaknya. Tapi lihat, di padang-padang pengembalaan dia tetap ingat sama Tuhan. Itu sebabnya keluar Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan pernah kekurangan aku. Yang mengerti kata haleluya. Haleluya. Waktu dia berlawan dengan Goliat, apa yang terjadi? Dia selalu ingat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan. Kambing domba dimakan sama beruang, sama singa. Dia kejar singa. Apalagi cuman yang namanya Goliat. Daud berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini, yang berani mengejek tentara Allah yang hidup? Dia selalu libatkan Tuhan, dan apa yang terjadi? Goliat si raksasa dibantai sama Daud. Iya kan, betul gak? Waktu dia dipuja-puja jadi seorang pahlawan Israel. Wanita-wanita Israel punya yel-yel. Ya, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia gak tinggi hati, dia gak sombong, dia bisa tetap naik motor. Orang kalau sombong kan udah gak bisa naik motor, kenapa? Karena kepalanya mengalami pembesaran.
udah gak bisa pakai helm lagi, yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Daud tetap rendah hati. Betul gak sih? Di setiap kali pertempuran, medan pertempuran yang baru, dia gak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Bahkan Kaditer mau kasih tahu, pada saat Daud jatuh dalam dosa dengan Betsheba, ditegur sama seorang nabi bernama Nabi Nathan. Tahu Daud ngomong apa? Daud ngomong begini, waktu ditegur sama Nabi Nathan, Daud buka jubahnya. Dia doa di dalam Mazmur 55. Daud katakan begini, Tuhan engkau boleh ambil mahkotaku, tapi jangan pernah engkau ambil rohmu daripadaku. Teman-teman lihat ya, jatuh dalam dosa aja masih ingat Tuhan. Makanya dia berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pilih Daud. Halo? Bukan karena latar belakang keluarganya, bukan karena dirinya yang jatuh dalam dosa, tapi karena Daud selalu ingat sama Tuhan dan hatinya mau berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Itu dia. Wow, Wow. luar biasa. Jadi Tuhan mencari hatinya, hati yang mau takut akan Tuhan, mau cari akan Tuhan. Yes. Tuhan melihat itu bukan masa lalumu, Ya. bukan masa sekarangmu. Mungkin ada teman-teman yang rasa, kok kondisiku lagi nggak baik, lagi buruk. Tapi Tuhan bukan melihat itu, tapi Tuhan melihat hati setiap teman-teman. Yes. Oke, silakan Oke. Mei. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi aku baca-baca nih Kak, ada satu pertanyaan yang menurutku ini tuh pertanyaan yang sering dilontarkan. Tapi untuk kita bisa lakukan kayaknya sulit ya. Oke, pertanyaannya tuh seperti ini Kak. Seperti ini Pastor, bagaimana cara memiliki kepercayaan diri untuk menyebarkan firman? Terutama kan anak-anak muda pasti kayaknya ragu atau mungkin malu atau teman-temannya Ya, yang kebanyakan biasanya malu berbeda. tuh. Iya, Biasanya malu. iya betul. Gimana Kak? Bagaimana caranya kamu bisa percaya diri untuk menyampaikan firman? Ya. Cara satu-satunya adalah kamu harus tahu firman. Yes. Ya, Kamu harus belajar firman. Kamu harus mengerti firman itu bunyinya apa, tujuannya apa. Itu sebabnya kalau kamu nggak pernah punya disiplin rohani yang namanya saat teduh, Yes. kamu nggak akan ngerti firman. Yes. yes. Bagaimana kamu bisa percaya diri kalau kamu nggak mempercayai firman yang kamu tahu? Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendisiplin diri kita untuk belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Halo. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada jalan singkat. Jadi jangan ngomong begini, nanti biar Roh Kudus yang mengajar saya. Nggak ada. Ya. Roh Kudus bisa memberikan inspirasi. Roh Kudus bisa mengingatkan. Tapi tugas kamu yang harus baca dan merenungkannya. Yes. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Ya. Ada lagi? Ya, keren banget Kak. Pastor, jadi intinya teman-teman tetap kita sebarkan firman Tuhan, tapi jangan lupa kita juga harus tetap baca firman Tuhan dan Yes. hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Yes. Thank you Pastor. Terakhir ini mungkin Kak. Ya. Pertanyaan terakhir. Oh terakhir ya. Ini terakhir nih. Ini pertanyaannya. Kayaknya di depan hujan dan kalian nggak bisa pulang juga. Oke, ini menarik ini pertanyaan terakhir nih. Kak, pacarku beda agama. Wah, Waduh, berat. Nah, tapi katanya mau ke gereja, katanya. Banyak nih Kak suaranya. Nah, pertanyaannya kalau tetap dilanjut, nggak apa-apa ya. Aduh, gimana ya? Langsung rame Kak, langsung rame. Gimana, mau Kak? tahu jawabannya? Yes. Ya, Semua mata lihat saya, siap? siap. Sebelum saya bertanya, saya akan menjawab pertanyaan kalian dengan pertanyaan. Woi, itu orang cerdas begitu, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya. Kaditer mau nanya, tujuan kamu pacaran itu apa? Jawab dulu. Hah? Kamu pacaran tujuannya adalah untuk? Hah? Menikah. Setuju ya? Setuju. Tujuan kita pacaran adalah untuk? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bedakan cari jodoh
dengan penginjilan. Ya. Yes. Halo? Yes. Kalau mau cari jodoh, carilah yang seiman. Kalau menginjil, jangan pakai pacaran. Minjil, injilin dulu. Betul gak? Ya. Wah, aku memang tujuan aku pacaran sama dia untuk menjangkau jiwa. Bro, bedain lu mau menikah sama mau menginjil. Jangan dijadiin satu. Yang mengerti katakan haleluya. Semua wanita lihat saya, siap? Siap kan nih? Kak Dieter mau kasih tahu buat para wanita. Kalau ada yang kemudian kamu dekati cowok itu dengan tujuan supaya dia datang ke gereja. Kak Dieter mau kasih tahu, cowok itu baik kalau ada maunya. Betul gak? Itu dia, waktu masih pacaran, kamu mau ajak ke gereja, dia pasti akan ikut. Betul gak? Kenapa? Karena dia pasti ada maunya. Yang mengerti katakan amin. Tapi nanti kalau udah menikah, nih Kak Dieter mau kasih tahu, tidak semua kayak begitu ya. Makanya kamu harus bisa bedakan antara penginjilan dengan mau menikah. Gitu loh. Kalau mau menginjil ya udah injili. Ya kalau mau menikah cari jodoh yang benar. Yes. Kak Dieter mau kasih tahu yang satu iman aja bisa cerai. Apalagi kalau kamu yang beda iman. Di sini ada yang punya cita-cita, Kak Dieter, saya nanti kalau mau menikah, saya udah menikah, tujuan saya adalah untuk bercerai. Ada di sini? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, lu jadi orang Kristen jangan goblok-goblok amat lah. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Jadi orang percaya, jadi anak-anak muda Kristen yang percaya kepada Kristus harus cerdas. Baik pikiran maupun rohani. Yes. Tuhan memberkati kehidupan kalian. God bless you all. Haleluya.